percaya apa sih? Percaya dia utusan. Kalau tidak percaya sebagai utusan, kamu akan mati dalam dosamu. Saya setuju. Betul, setuju. Tapi nggak pernah Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya aku Tuhan, kamu mati dalam dosamu. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Secara eksplisit, Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak pernah. Secara eksplisit, ya. Melainkan Yesus itu Tuhan dari penafsiran, dari karang-karangan. Tetapi secara eksplisit nggak ada. Tetapi apakah ada secara eksplisit bahwa Yesus utusan? Banyak sekali ayat-ayatnya. Coba tanya lagi Pak De ke Yesus. Kalau Yesus itu utusan, tanya lagi ke Yesus, coba Pak De. Bang Ibrani coba ngomong. Pak De nggak bisa kayak mana kali ini Yesus ini. Oh, labrak mereka bang. Hostnya, kenapa aku diturunkan tadi? Takut ya kalian? Apa yang ditakut? Coba open cam. Kenapa aku diturunkan tadi? Coba open cam debat dengan saya tanpa buka Bible kayak saya, berani enggak? Ayo. Bisa? Ayo open cam tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengeluarkan ayat-ayat Bible kayak saya. Ayo. Oke, saya bisa. Oke, sip. Mantap, ayo. Silakan. Tapi jangan melirik ya. Saking nyamannya di room ini. Enggak ada melirik-lirik. Dari tadi saya gini nggak ada melirik-lirik. Gimana? Saking nyamannya di room ini belajar ke Emil, lupa ke gereja. Berarti nurut sama saya ke Emil. Tepuk tangan ke Emil. Dosa kebagian. Enggak dosa. Ayolah, Ibrani, open cam lah Ibrani. Sudahlah, oke. Pertanyaanmu apa, Mas? Jadi aku sampai bilang ke Mama kalau aku tuh lagi sakit perut. Dosa kau Bang. Enggak dosa itu, enggak dosa. Mungkin mau open cam ngelawan saya. Ayolah. Iya. Ini yang Kristen, yang Ibrani. Yang Ibrani, kalau tadi itu tantangan Anda, Pak Desugi nantang, Anda terima. Ini kami siapkan, kami akan diam. Oke, silahkan kalian diskusikan gitu. Baik-baik loh. Anda di sini akan dikasih ruang. Betul. Nah, untuk Emily tadi, Anda mengatakan berdosa atau tidak? Ya kembali, diajarkan nggak? Ada dalilnya tidak? Kalau tidak gereja itu dosa, kan sebenarnya kembali kepada ajaran yang tertulis. Kalau ada ajarannya bahwa kamu jika tidak masuk ke dalam gereja, tidak beribadah, maka kamu akan berdosa. Ya berarti Anda berdosa. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Ajaran itu nggak usah ragu. Maksudnya, kembali kepada ada yang imani. Kalau Anda ke gereja, tapi tidak ada bahwa Anda berdosa, ya kami mungkin yang lain tidak akan bisa mengatakan berdosa kan gitu. Kalau kami misal sholat, iya, kalau betul. Kalau kami sholat karena ada perintah dan kewajiban gitu. Ada peraturan, berarti ada pelanggaran. Kalau tidak ada peraturan, berarti nggak ada pelanggaran. Kan begitu? Itu otomatis itu. Ya, ada aturan, berarti ada potensi untuk pelanggaran. Kalau tidak ada aturan, tidak ada potensi pelanggaran. Itu udah pasti. Kalau tidak ada perintah ke gereja, maka tidak ada pelanggaran yang terjadi di situ. Ditanya? Open cam dulu, kau nantang saya, kau. Open cam dulu, kau. Sudah. Hadapi aku tanpa buka Bible, ayolah. Nah, gitu dong. Kurang bawah, gitu. Itu matamu ya. Mantap, Abang Ibrani, keren Abang. Sikat Bang, sikat. Udah tua kayak gitu dibilang keren. Salah matanya. Oke. Tadi kita minta, adakah ayat secara eksplisit Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau sembahlah aku? Yesus tidak pernah memamerkan dirinya. Ngapain dia memamerkan dirinya? Orang sudah tahu. Sama dengan halnya ini, analoginya. Seorang presiden bilang sama rakyatnya atau sama orang lain, saya presiden, tolong siapkan saya segala sesuatu. Orang sudah tahu bahwa dia presiden. Begitu. Yesus juga demikian, melakukan perbuatan ajaib di luar nalar manusia. Gitu. Jadi, menurut oke, saya komentari. Gantian. Saya komentari. Saya komentari, diam dulu. Anda tadi bicara, saya biarin. Jadi setelah saya amati, menurut pendapat Anda, Yesus itu Tuhan karena dia melakukan perbuatan yang ajaib. Padahal menurut Yesus sendiri ketika dia melakukan perbuatan yang ajaib, dia ngaku utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa."
Iya, karena baca aku teks, tahu baca selalu teks. mendengar. Jangan dipotong dulu. Nggak perlu baca teks, saya hafal Bible. Itu mata kan udah itu saya bilang. Melirik terus. Saya hafal Bible. Kau hafal Bible enggak? Oh. Hah? Syukur kepada Tuhan Udah Yesus kalau kamu hafal, Pak. Bisa kau cek di situ. Bisa, lanjut. bisa kau cek di Yohanes 11 itu. Ya, lanjut. Ya. Yesus berkata sambil menengadah ke atas, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku." Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, "Hai Lazarus, bangkitlah." Jadi perbuatan ajaib yang paling ajaib yang dilakukan oleh Yesus, ya, yaitu membangkitkan Lazarus, ya, membangkitkan orang mati. Yesus bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus, ya, ketika dia melakukan perbuatan ajaib itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai Israel, yang aku maksudkan ya ialah Yesus Kristus, yang ditentukan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu melalui Dia. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena melakukan perbuatan ajaib. Ternyata menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan perbuatan ajaib, dia utusan Tuhan. Sekarang kau buktikan, apa bukti Yesus Tuhan? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya, silakan. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa tanpa minta izin kepada bapaknya. Ada. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Pokoknya ada di kitab di jangan buka, jangan buka, jangan buka Bible. Jangan buka Bible. Kau katanya apa Bible? Gimana sih? Jangan buka Bible. Konten juga tuh lirik-lirik itu. Jangan buka Bible. Lu katanya mau menantang saya tanpa buka Bible. Ini mau buka Bible gimana sih? Diam dulu. Yang kedua, ayat dulu. Jangan ngomong dulu, ayat dulu. Mujizat yang kedua, Pak. Dia bisa berjalan di atas air. Itu dia melawan hukum alam. Dia bisa berjalan tanpa tenggelam. Ketika Yesus berjalan di atas air, apa kata murid? Apakah para murid mengatakan Yesus Tuhan atau hantu? Loh, dia kan dari jauh, Pak. Hantu. Ya memang para murid mengatakan Yesus hantu. Tapi menurut kau Yesus Tuhan. Mana yang benar? Memang itu para murid kan melihat dalam samar-samar. Karena itu di dalam lautan. Kau malah nggak melihat. Lautan lepas, kau malah nggak lihat, kau nggak melihat mengatakan Yesus Tuhan. Sementara para murid yang melihat mengatakan Yesus hantu. Iya, mereka mengira hantu, Tahulah bahasa Indonesianya, Pak. Ya, kalau para murid saja melihat Yesus dikira hantu, kenapa kau katakan Tuhan? Mana orang berjalan di atas air itu, orang berjalan di atas air itu bukan tidak ada kuasa loh. Dia mempunyai kuasa melawan hukum alam, Pak. Dia tidak tenggelam. Coba manusia lain. Iya. Manusia lain berjalan. Para murid tidak, ketika melihat keajaiban yang seperti itu, ya, para murid tidak tersesat seperti kau lalu mengatakan Yesus Tuhan. Justru Yesus para murid mengatakan dia hantu. Tidak bisa, itu kan perkiraan waktu di lautan lepas. Perkiraan di lautan lepas. Dia melihat, kau oke, sama sekarang dengan gini, kau tidak melihat, kau tidak melihat, Bapak manusia, kau tidak melihat, para murid melihat, karena samar. Bukan, kau melihat, para murid melihat, kau tidak melihat. Jadi kesaksian yang mana yang lebih kuat, kesaksianmu atau kesaksian para murid? Dengar, Pak. Sama dengan kamu ya, saya lihat sampean sekaya boboho, tapi ternyata Bapak manusia. Karena apa? Samar-samar. Masa cuma itu aja dipersoalkan? Yang lain dong. Jadi intinya, ketika Yesus melakukan keajaiban, itu bukan menentukan dia Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes, bentar. Yohanes 5 ayat 36. Yesus berkata begini, aku mempunyai kesaksian yang lebih... Bentar. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu keajaiban-keajaiban yang aku lakukan, ya, atas perintah Bapakku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, seandainya Yesus bisa membuat bumi baru, langit baru, tetap saja itu adalah
atas kehendak Bapa. Artinya Yesus tetap utusan. Gitu loh. Di mana ya, sih? Kalau bukan diutus, siapa yang mau turun, Pak? Siapa yang mau turun kalau bukan dia yang diutus? Masa malaikat yang mau diutus? Bentar. Masa malaikat yang mau harus kalau diutus? Begitu, ketika Yesus diutus, dia Tuhan atau utusan? Ketika Yesus diutus, dia itu awalnya sang firman. Sang firman atau kalam tulahnya Allah. Dia diutus kepada di dalam manusia. Di mana Yesus? Di mana Yesus ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 Yesus. Tidak bisa. Bukan kata Yesus. Itu bukan kata Yesus. Iya, tetapi kan itu pernyataan daripada pewahyuan Allah, Pak. Nggak bisa kamu tidak percaya itu karena kamu tidak mempercayai gitu. Oke, terbantah begini. Kalau memang itu Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Kenapa Mas Yesus masih menerima firman? Yohanes 1 ayat 14, Pak. Iya. Firman kalau itu memang Yesus adalah diam di antara kita. Dengar bang. Kalau Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, kenapa Yesus masih menerima firman? Loh, salahnya di mana? Memang dia firman. Lah, kalau dia diisi oleh bapaknya lagi, kenapa? Masalahnya di mana, Pak? Katanya firman sudah jadi manusia. Iya. Kenapa Yesus masih terima firman lagi? Loh, memangnya salah kalau dari bapaknya? Lah, firman bapaknya Tuhan berapa? Surga, sang sumber. Firman Tuhan berapa? Saya tanya, firman Tuhan berapa? Ya satu lah, perkataan Allah itu sendiri. Satu. Firman terus? Tuhan yang satu itu, ya kan, sudah jadi Yesus. Ya, terus? Artinya di Tuhan sudah tidak ada firman, karena sudah jadi Yesus. Siapa bukan begitu narasimu, salah itu. Jadi gimana? Yesus, firman sudah jadi manusia. Yesus enggak, saya tanya, bentar. Ketika firman sudah jadi Yesus, Tuhan masih punya firman. Ya adalah, namanya juga perkataan. Berarti firman bukan jadi Yesus. Siapa bilang? Artinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Tidak, makanya salah. Yesus itu ciptaan. Oh, salah, bukan begitu. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjuk ayatnya Yesus. Saya tunjuk ayatnya Yesus ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 itu ya. Oke, saya tunjuk ayat. Lain itu. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu yang diciptakan pada permulaan ciptaan Allah itu siapa? Siapa yang diciptakan? Nggak ada yang diciptakan. Yang diciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang diciptakan. Permulaan dari ciptaan Allah. Bisa juga hikmat sesuai dengan Amsal 22 ayat 8. Bisa juga yang dikatakan permulaan permulaan ciptaan itu adalah wejangan hikmat di dalam Amsal 22 ayat 8. Oke, hikmat itu Yesus bukan? Yang jelas. Oke, saya tanya, Yesus hikmat bukan? Ya kalau saya bilang bukan atau iya, kenapa memangnya? Ada salahnya di mana? Enggak, saya tidak mau ambigu. Jawab iya atau tidak. Yesus hikmat atau bukan? Kalau saya bilang bukan, bagaimana? Kalau bukan berarti Anda nggak ngerti Alkitab. Karena di dalam 1 Korintus, bentar, dengar. 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat. Baca. Ya, 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat. Karena Anda katakan tadi bahwa hikmat adalah ciptaan, maka tidak salah kalau Yesus itu ciptaan. Nggak bisa. 1 Korintus 1 tapi Yohanes 1 ayat 14 lain dari kau telan ludahmu sendiri. Tidak. Kau katakan tadi permulaan ciptaan adalah hikmat. Yesus adalah hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24, pakai ayat dong Ayo. Kalau kamu katakan Yesus bukan hikmat, mana ayatnya? Bisa? Ya saya katakan Yesus hikmat, saya punya ayat. Sudahlah, saya katakan Yesus hikmat, saya punya ayat. Kau katakan Yesus bukan hikmat, ayatnya mana? Terus bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14? Bagaimana sampai menjabarkan tentang itu? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Iya, silakan menjabarkan. Mengenai itu, Bang. Ya, mengenai itu, bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia. Makanya kau baca di ayat 13-nya.
Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Bukan cuma Yesus, dari Allah. Lah, ayat 13, orang-orang itu cuma Yesus atau banyak? Orang-orang, satu atau dua, atau banyak? Loh. Ya, Melkisedek juga memang betul, tetapi dia ada gambaran Yesus itu sendiri. Melkisedek itu tidak punya bapak dan ibu. Ayat mana Melkisedek gambaran Yesus? Melkisedek tidak berbapak. Pak. Bentar. Oke, di Ibrani. Oke, saya bacakan. Ibrani 7, ya kan? Ibrani 11, Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Iya, tapi dia kan gambaran Yesus itu sendiri kalau tidak punya silsilah. Yesus punya ibu. Yesus bersilsilah. Dari mana Melkisedek adalah Yesus? Ya, terus kalau Yesus bersilsilah kenapa? Melkisedek tidak bersilsilah. Ya, terus kenapa? Silsilah Yesus bagaimana? Kau katakan tadi Melkisedek adalah Yesus. Sementara Melkisedek tidak bersilsilah. Itu cuma bayangan. Itu cuma bayangan, Pak. Apa bayangan? Yang kamu tanya apa? Yang punya bapak dan ibu apa tadi? Pertanyaanmu? Yang saya katakan di dalam Yohanes 1 ayat 13, yang kejadiannya ajaib bukan cuma Yesus. Siapa lagi? Makanya di situ dikatakan orang-orang. Ya, siapa berarti semua orang-orang itu? Yesus. Orang-orang saya jawab. Yang menurut sampean ingat? Contohnya Ishak. Kau tahu Ishak? Kenapa saya katakan terlahir ajaib? Anda tahu enggak? Bapaknya kan Abraham sama Sarah. Terus kau bilang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Mandul enggak? Awalnya memang mandul, tetapi umur ke 99 tahun Sarah itu melahirkan. Nah, jadi gini, Bang. Apanya di situ ajaibnya di mana? Ayo dengar. Perbedaannya, Bang, antara Yesus, Ishak ataupun Yohanes Pembaptis, ini sama-sama Yohanes Pembaptis dan Ishak ini terlahir dari perempuan mandul. Ya? Ya, terus masalahnya jadi perbedaannya, Maria tidak memiliki sel sperma. Elizabeth dan Sarah tidak memiliki sel telur. Di mana ya? Tapi kalau Tuhan mau, bentar Bang. Jangan sampai yang buat Alkitab itu ya. Kok bisa tahu semua itu? Datanya di Bibelmu, begitu datanya di Bibelmu. Saya ini Bibel berjalan, Bang. Iya, di mana ayatnya yang bilang punya sel telur apa semua tuh? Ngawur aja ini. Orang mandul itu punya sel telur enggak sih? Kau ini apalah ini? Tidak ada begitu tuh. Orang yang mandul itu berarti sel telurnya udah mati, udah menopos. Kalau tiba-tiba ada, bebas itu barang bebas. Karena Tuhan mau. Makanya ketika malaikat itu menjumpai Maria, apa kata malaikat? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Sarah ataupun Elizabeth ataupun Maria, ya yang seharusnya secara logis tidak bisa memiliki anak, tetapi kalau Tuhan mau, maka dia bisa punya anak. Jangankan hanya melalui perempuan mandul, perempuan suci nggak menikah, dari tulang saja kalau mau Tuhan bisa menjadikan manusia. Siapa contohnya? Hawa. Jangankan ada perantaranya, Bang. Tanpa perantara sekalipun kalau Tuhan mau bisa jadi manusia. Iya, itu Allah Bapa yang punya kuasa. Adam. Allah Bapa gitu yang punya kuasa itu. Iya, jadi betul di ayat Yohanes 1 ayat 13 ini menerangkan bukan cuma Yesus yang terlahir ajaib. Ishak, Yohanes Pembaptis, Melkisedek. Ya, itu semuanya terlahir ajaib. Oke, saya mau asar dulu, silahkan yang lain dilanjut. Silakan. Sampai tidak bisa dikalahkan, makanya sampai terlalu pintar, sampai itu hikmat itu disembunyikan. Ngarang bebas dia, Bang. Ini bahaya ini, kalian ini menerima secara logika. Nggak bisa dikalahkan ya. Nggak bisa dikalahkan ya. Karena menggunakan nggak bisa dikalahkan logika manusia. Sehingga kalian itu disembunyikan kebenaran. Enggak.
Coba yang mana? Dalil yang mana yang mau Anda sampaikan sehingga kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba saya ingin dengar lagi. Ya dalilnya banyak Pak. Dia bisa mengampuni dosa. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita bila mana sudah selesai. Kemudian dia akan turun pada hari pada hari kiamat. Mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Oke. Atas apa? Jadi yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa berarti dianggap sebagai Tuhan. Iya, dia yang mampu. Oke. Berarti tai sapi Tuhan dong. Bang, bentar sedikit Ustaz Talib. Di dalam Keluaran ya 29 ayat 14, tai sapi bisa menghapus dosa, Bang. Mau kau katakan tai sapi Tuhan? Gimana kamu punya narasi kosong semua dan di dalam ini saya tunjukkan Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, yaitu kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi tai sapi bisa menghapus dosa adalah Tuhan bagi kau. Oke, Ustaz Talib lanjut. Aku sholat asar. Siap. Mereka ini karangan bebas semua loh. Itu ada tertulis. Enggak. Anda baca nggak sih kitabnya? Yang tadi dibacakan itu. Itu perikopnya apa? Nah, di situ apa saja yang menjadi penghapus dosa? Apa saja coba? Lah, ada kotoran lembu, di situ. Itu dibuang ke. Kalau bukan itu tertulisnya apa? Pesta apa namanya kemah pertemuan itu dibuang di luar, maksudnya itu sampean baca. Anda sudah baca? Anda sudah baca? Belum, tapi begitu pengertiannya. Loh. Iya, tidak masuk akal itu Pak, tidak masuk akal. Saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu. Baca dari ayat sebelumnya. Anda yang baca kalau gitu. Perumpamaan itu. Terus kotoran sapi apa? Perumpamaan apa? Kotoran sapi diperumpamakan apa? Petia, apakah peta? Peta, mainkan. Baca aja belum, bantah duluan. Saya baca lagi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah ya terserah. Di luar perkemahan. Kalau mau kau bantah terserah. Buka kameranya, jangan udahan. Ayo kita lanjut. Saya sudah capek. Saya capek melayani orang-orang yang penuh dengan logika manusia yang tidak ada gunanya. Jadi di sini semua manusia yang muslim Pak, nggak ada binatang. Mau pakai logika apa kita? Bukan, maksudnya logika manusia tidak bisa dijabarkan kepada kita mau pakai logika apa sekarang kalau bukan logika domba? Harus berdasarkan karunia daripada Roh Kudus sendiri. Oke. Tapi Bapak tidak punya Roh Kudus kan? Satu tadi Keluaran 29:14 dibantah. Sekarang kata Yesus di Yohanes 20 nomor 23 dia berkata begini. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Nah, terus? Apakah di situ hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa orang? Loh, maksudnya Bapak, orang-orang antara sesama yang tidak mengampuni, saling membenci, kemudian orang yang kita benci itu kita ampuni dia dosanya, maka dosanya itu dilepas di surga Pak, karena memang di dalam sebentar, jangan ngarang. Dengerin apa yang kamu ikat Yesus berkata, dengerin dulu kalimatnya. Apa yang kita lepas di bumi. Dengerin dulu kalimatnya. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menetapkan dosa itu ada, maka dosa itu tetap ada. Pertanyaan saya di situ, Yesus mengajarkan siapa yang bisa mengampuni dosa? Macet. Jam berapa baru jam 6 nak? Tapi terus panjang hari debat tadi terus. Debat bagaimana benar ngamuk emosi dia. Bininya ngamuk kasihan. Bininya ngamuk. Marahin aja Bu, marahin aja, dia debat dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi Bu. Itu aduh bener-bener. Namanya aja bukan Kristen, Ibrani namanya itu Bu. Marahin Bu. Kok suami kayak gitu, bukan ngajarin anak istri kok kayak gitu. Marahin Bu. Saya nggak setuju loh punya suami kayak ibu punya suami kayak gitu Bu. Marahin Bu. Tapi tidak Pak, Bapak, tapi tidak apa-apa Pak. Saya menyarankan dari
Ini Yesus. Iya. Latihan debat, Pak, saya setuju. Pak Ibranis latihan debat. Jadi kan nanti kalau terlatih debatnya, nanti kalau dimarahin bini bisa latihan jawabnya untuk mendebat gitu. Mentalnya terlatih. Lanjut. Di Yohanes 20 nomor 23, Yesus berkata, "Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni." Bentar, Tad. Di situ Yesus mengajarkan siapa? Tad, izin. Dia kan lagi di ini sama istrinya, suruh ngasuh anaknya dulu. Saya lebih fokus ke Mbak Emil loh, Kak Emil. Mungkin Kak Emil masih penasaran, ingin bertanya lagi. Kak Emil silakan dibuka dasarnya. Cuci piring dulu Pak, sebentar diskusinya lagi. Aku nyimak dulu. Ya, nanya silakan dibuka mute-nya. Aku nyimak aja dulu dari omongannya Bang Ibrani sama Ustadz Talebnya. Mbak Ibraninya lagi disuruh sama istrinya nyuci piring. Kalau pakai Mbak berarti Mbak Ibraniati gitu. Ibraniati ya. Kalau Mbak Ibraniati Watinya lagi disuruh nyuci piring. Sekarang Kak Emil aja yang bertanya. Sambil ditap-tap layar guys, posting ulang dan di-share-share ya. Biarin Neng Ibrani lagi disuruh sama istrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, siap. Silakan Kak Emil, tanya lagi tentang yang tadi. Kak Emil ini tadi sampai nggak jadi ke gereja loh. Nurut sama saya tadi, sama Pak Desugi nggak nurut. Mungkin dia tahu nggak ada. Aku kan dengar ini, soalnya tadi kan aku dengar apa itu ya, dengar ya sedikit perdebatan di sini, jadi ya udah sih aku ini jadinya apa namanya? Iya, dari Yesus juga kan nggak pernah nyuruh Mbak Emil ibadah ke gereja. Nggak ada, bener nggak Tad? Coba Tad dijelasin Tad masalah itu. Kitabnya sendiri menjelaskan Yesus beribadah itu ke Bait Allah. Betel, Bait El, bahasa Arabnya Baitullah. Dia keliling Galilea, masuk ke tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, bahkan dari kecil. Dari Yesus usia 12 tahun pun dia diceritakan di dalam kitabnya, dia masuk ke Bait Allah, bertemu dengan imam-imam orang Yahudi. Itu tempat ibadah Yesus. Dan tempat Yesus mengajar ketika dia dewasa. Bahkan dia pernah di dalam kitab Anda juga dikatakan dia mengajar kitab Yesaya, dia membuka kitab Yesaya di tengah bangsa Yahudi. Itulah tempat ibadahnya Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus beribadah dan mengajar di tempat ibadahnya orang Yahudi, pernah nggak dia mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Nggak pernah. Tidak ada. Tapi kalau data menjelaskan ketika Yesus berdialog dengan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tentang ketuhanan, Yesus sepakat dengan mereka. Karena mereka satu jemaah. Pahamnya sama. Coba, ketika ahli Taurat, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki bersoal jawab, dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, yang manakah hukum yang terutama? Apa jawab Yesus? Pernah nggak dia mengaku dirinya Tuhan? Atau dia berasumsi tentang ketuhanan? Tidak. Dia menjawab mengikuti yang tertulis dan yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan oleh Yesus. Apa dia berkata? Dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh, Yesus tentang ketuhanan aja nggak pernah berasumsi dia. Nggak pernah ngarang. Dia mengutip kitabnya orang Yahudi, dia mengutip kitabnya Nabi Musa. Oh, kalau gitu nggak ada yang salah. Makanya orang-orang imam-imam ahli Taurat di situ berkata, benar katamu guru, memang dia itu Esa, memang tidak ada Tuhan yang lain selain dia. Disepakati oleh murid-murid Yesus, oleh imam-imam, oleh ahli Taurat. Sepakat dia. Ketika orang itu sepakat, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Mereka gayung bersambut, mereka nggak ada perdebatan tentang ketuhanan. Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Karena Yesus berkata, Tuhan kita. Bukan Yesus mengajarkan dia itu Tuhan, bukan. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang,
Kalau tiba-tiba, ini jadi pertanyaan saya, tiba-tiba tempat ibadahnya bukan ibadah yang biasa ditempati oleh Yesus alias disebut bait Allah, bukan. Dan di situ menyembahnya Tuhan bukan yang disembah oleh Yesus tapi menyembah Yesus. Apakah ini berbeda dengan ajaran Yesus? Silakan Anda jawab. Kan gitu. Silakan Anda jawab. Kalau Anda kembalikan hal ini kepada Yesus, pernahkah Yesus mengajarkan tentang yang kalian lakukan? Kalau kita tanya, silakan Anda jawab. Saya diam. Yang otennya udah nggak sabar pengen ngomong. Silakan. Ya silakan Bang diskusi. Tapi sebentar, ada kabar ini si itu nge-DM ke saya si Ibrani. Kang, saya nggak bakal mau lagi naik ke room Kian Santang. Gara-gara naik barusan saya dilempari paci, tutup kompor sama sendok sama istri saya katanya. Ini kata si Ibrani barusan. DM-nya masih ada di sini. Dilempari dia sama istrinya. Kapok. Jangan bohong lah Bang. Ini ada, ini saya lagi bacain. Bacakan Bang. Nanti saya kena blokir kalau diliatin, nggak boleh dilihat. Ngarang aja Bang. Ketawanya jelek banget tuh. Cak buktikan Bang. Buktikan dong ngomongannya. Ini nanti kena ini, kena nanti kena. Mana kayak gitu dong. Udah diskusi aja nanti kena. Itu Tuhan di Bibelmu. Buktikan Yesus Tuhan di Bibelmu. Buktikan. Bukan sampai kepala saya robek katanya dilempar panci sama wajan. Mana Cak buktikan Bang? Waduh. Di layar Bang. Tunjukkan di layar Bang. Bohong kan? Bohong aja Bang ini. Cerita dongeng aja Bang ini. Bohong-bohong aja, aduh parah Bang. Segitunya Bang, bohongnya. Udah lanjut diskusi. Emil, nanya lagi Emil, silakan. Ini mah nggak ada ilmu sih diskusi mah. Kan, nggak ada ilmu. Udah dibilang Yohanes 13 nggak mau baca. Tanda-tanda. Baca Yohanes 10 ayat 30 juga nggak mau. Baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 pun nggak mau. Apanya? Ini gimana? Bodohi penerjemah itu Tuhan, bukan Tuhan. 13. Kalau Tuhan kalau Kak, itu nggak nyambung jalur ceritanya. Dia kan muridnya nanya antara guru dengan Tuhan. Mereka beri bodoh. Nanya Tuhan. Memangnya Tuhan apa itu? Tuhan Takur. Originalnya itu Kurios, makanya kau jangan bego baca originalnya itu Kurios. Alur ceritanya Tuhan. Kalau Tuhan lo Kak, dia bukan membahas Tuhan, dia membahas Tuhan, muridnya, guru dan Tuhan. Guru penerjemah dan itu Bang. Lanjut Ustadz, dia paksakan 13 Tuhan. Ya, jadi ya. Kalau Tuhan kan nggak nyambung ceritanya. Guru dan Tuhan, apa fungsi Tuannya? Siapa yang mau nanya Tuhan? Tuhan itu kan gelar, majikan. Memangnya Yesus sebagai majikan di situ? Dipelintir-pelintir bisa ya, A dengan AN. Mute Ustadz, kan? Oke, baik. Enggak, ketika dia paksa. Oke, pelan-pelan coba. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen memaksakan sebuah dalil. Ya kan? Nih, ada satu penerjemahan menggunakan kata Tuhan, ada satu menggunakan kata Tuhan. Keduanya benar atau berlawanan? Kalau benar atau berlawanan? Ceritanya kan jadi nggak nyambung, bukan Tuhan. Loh. Memangnya itu bahas-bahas tentang majikan? Bukan. Dengerin dulu teman, dengerin dulu. Kan kitab Anda sendiri yang menerjemahkan. Ada yang menggunakan kata Tuhan, bahkan menggunakan kata junjungan. Aku memanggil engkau, engkau memanggil aku guru dan junjungan. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Ada lagi yang menerjemahkan engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Pertanyaan saya, itu maknanya sama atau beda? Beda. Nah kalau beda maknanya, karena itu semua dicetak di dalam kitab Kristen, yang nggak benar yang mana? Ya mana kita tahu. Orang yang jelas yang Tuhan itu yang benar. Karena dari awal itu Kenapa jadi nggak tahu? Waduh, nggak ada ilmu ternyata. Alur ceritanya kan siapa Tuhan, bukan siapa Tuhan tanah di situ atau majikan. Oke, ya artinya gini Bang, ketika kitab Anda terjemahan yang lebih lama ada yang mengatakan dia itu Tuhan,
Lalu terjemahan versi lain mengatakan dia itu Tuhan. Artinya punya pandangan masing-masing. Ketika orang itu menggunakan terjemahan Tuhan, tidak bisa disalahkan. Kan gitu. Lah iya, ini saya, makanya ini kita bahas. Oke, kitabmu sendiri yang mengatakan ada yang menggunakan terjemahan dia itu Tuhan, ada yang menggunakan dia itu Tuhan. Anda sendiri sudah katakan itu tidak sama, itu berbeda. Maka saya tanya, yang nggak benar yang mana? Tapi Anda tidak berani mengatakan. Karena itu kitab Anda dan itu diakui dan itu pasti dipakai di gereja. Bahkan dalam seleber penerjemahan tahun 2010-2011 masih menggunakan kata junjungan. Gitu loh. Artinya merujuk kepada seorang utusan, bukan kepada seorang Tuhan. Nggak masuk. Nggak masuk. Tadi saya itu sudah jabarkan loh. Yesus mengajar tentang ketuhanan menurut ajaran Yesus. Tuhannya Yesus dengan orang-orang Yahudi itu sama. Itu Tuhannya Yesus. Oke? Datanya ada Markus 12 nomor 29. Sangat jelas di situ, oke? Nah, sekarang tempat ibadahnya Yesus sama dengan tempat ibadahnya orang Yahudi, oke? Karena Yesus keliling Galilea, Yesus masuk ke rumah Tuhan, oke? Sekarang ini ada Kristen. Sekarang Kristen, tempat ibadahnya beda dengan tempat ibadahnya Yahudi. Disebutnya gereja. Kalau tempat ibadahnya Yahudi disebutnya sinagoga, kan gitu. Itu pertama. Kedua, Yesus tadi menyembah Tuhannya. Kalau Kristen di gereja menyembah Yesus. Orang Yahudi itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Ini kan berbeda. Coba, gunakan akal sehatmu. Di mana letak kesalahan omongan saya? Kalau murid nanya Tuhan, untuk apa dia nanya gitu? Tuhan tanah ditanyanya untuk apa? Dia kan nanya Tuhan, siapa Tuhan itu? Guru katanya, kan udah dibilang. Makanya dibilang Yohanes 14 ayat 6, dia ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan udah jelas, sudah diserahkan kuasa bumi. Kayak gini juga ternyata. Bang, Yesus kan berkata dengan kalimat yang sangat tegas dan lugas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Coba. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu Tuhanmu? Itu merendah, Bang. Ya, gua capek-capek cari dalil, jawab asal bunyi meletus saja kau ini. Aduh, itu dia lagi bersaksi tentang dirinya, bukan merendah kucluk. Pas kayak kata Jibril. Asal bitu, wah siapa yang ngomong jeledar-jeleder. Dipikir pakai otak saya aja nggak berani asumsi dari tadi. Kok asal bunyi aja ngerendah-ngerendah. Berani tadi dia nggak mau pamer. Yesus bersaksi tentang dirinya. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dia sedang berkata. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu ketika dia bersaksi tentang dirinya? Kalau nanti abang tahu dia Tuhan, pasti banyak yang menyalahgunakan kuasanya atau banyak yang minta-minta sama dia, Bang. Dia pasti orang yang mengerti aja dia itu, Bang. Kayak siapa yang mengerti? Siapa yang mengerti kalau dia itu Tuhan? Muridnya lah, makanya dia nanya, siapakah engkau guru, katanya. Udah jelaskan Yesus, apakah engkau guru dan Tuhan, katanya. Bukan Tuhan, itu apa Tuhan? Emang situ ada yang bahas-bahas gelar Tuhan tanah. Di mana kalau bawa dalil itu yang mana coba? Yang mana? Biar runut, kan biar jelas. Habis kan udah jelas, murid nanya di situ. Yohanes 13 nomor 13 kalimatnya apa? Benar, akulah guru dan Tuhan, katanya. Kenapa bukan, itu 14-nya, 13-nya. Kan itu pertanyaan murid, siapakah engkau guru, katanya. Bukan gitu. Iya. Aduh. Kalimatnya, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu dan tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Ya udah. Ya udah ngarang sendiri, asal bunyi sendiri, nyeplos sendiri. Nah, di 16-nya di 16-nya Yesus berkata, di 16-nya itu kan tadi 13. Di 16-nya Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
itu dalam originalnya masih menggunakan kata yang sama. Di situ Yesus, kenapa dalam terjemahan kitab Anda di 13-nya dirubah menjadi Tuhan, di 16-nya masih pakai Tuhan? Coba. Di 16-nya membahas Tuhan loh, nggak ada membahas Tuhan. Belegug nong kacida. Ya adalah bang, kalau abang nggak percaya bang, memang abang pada dasarnya nggak mengimani Bible bang. Jadi astagfirullah, ini saya tampilkan bener-bener ya Allah sia. Pendeta yang dapat berpuluhan, gua yang ngajarin, aduh Gusti. Udahlah saya bacalah nih, Yohanes 13:13 nih contoh nih ya. Saya buka nih. Udah gitu nggak tahu yang disalahin saya, kesel banget sih, kesel nggak sih ngajarin anak orang kayak gini? Oke kita buka aja lah ya. Nih. Yesus kan berkata nih, ini saya buka ya, saya buka bentar, saya putar dulu. Ini kan yang maksud, aduh salah. Bentar saya putar dulu. Nih saya buka ini. Anda kan di sini kan, nih. Kamu menyebut aku guru dan tuan, kan gitu. Betul kan? Tuhan. Terus, dan katamu itu tepat bahwa akulah guru dan tuan. Oke? Nah, di sini terjemahan LAI menggunakan kata Tuhan. Ya. Oke. Terus lanjut maju di 16-nya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya." Ya. Nah, ini gimana maksudnya? Padahal kalimatnya sama kalau ke originalnya. Yang satu diterjemahkan Tuhan, yang satu diterjemahkan Tuhan. Haho, plak, siap, plagung tekat cidat ini. Jadi gimana kalau Yohanes 10 ayat 30 bang? Bodoh tuh insya, belum siapa? Sabar. Itu kan menjelaskan murid dengan tuannya yang lain. Masih ahoy lah, kontohon. Ya saya bantu jawab ya. Satu hal yang teman-teman harus tahu, bahasa Yunani yang dimiliki orang negara Yunani, mereka menggunakan kata kurios itu kepada Tuan atau Tuhan, tetap saja mereka menyembah dengan kata Tuan, bukan Tuhan. Tetap mereka menyembah Yesus dengan penggunaan kata kurios. Lalu, kenapa negara Yunani menyembah yang bernama Yesus sebagai Tuan, bukan Tuhan? Itu yang kalian pikirkan. Pertama, yang kedua saya tanggapin ayat itu. Penggunaan kata Tuan dan Tuhan di situ. Pertama di situ Tuan kurios, lalu di bawahnya kenapa ada perbedaan antara Tuhan dan Tuan? Ingat, ini bukan room untuk main sulap. Di sini itu bukan room untuk main sulap, tapi harus ada data yang benar. Ya, itu tunjukkan data. Datanya. Itu data yang mana barusan. tunjukkan datanya, tunjukkan. Loh, orang Yunani Natalan. Ya mana tunjukkan datanya? Kamu main ke negara Yunani, searching. Oh, pernah nggak ke Yunani? Lu pernah nggak ke Yunani? Pernah. Dia rujukannya Yunani kan. Lu bayarin. Lu pernah gua ke Yunani. Lu mau gua bayarin? Rujukannya Yunani gua dia. bayarin. Silakan. Mana? DM ya. Gua DM nomor rekening. Bro, gini bro. Ini nggak usah kita riba ya. Ya. Bukan kayak riba dia. Islam. Kristen mana ada riba? Gibah. Bukan ria ya. Oh ria, ya beda riba beda. Riba dia. Ngomong aja nggak becus. Iya, santai dulu. Ini bukan ria ya. Ketawa dulu berjamaah. Sebentar. Ya, jadi kalau kamu nggak mengakui, mana datanya, bro? Ini zaman internet. Negara Yunani itu menyembah Yesus. Orang-orang Yunani menyembah Yesus. Guna yang dipakai kata. Ya saya Tuhan, percaya itu, nggak ada masalah. Nah, makanya itu yang memang dari Yunani lahirnya Kristen gimana sih? Sebentar Alif. Itu yang kalian pikirkan. Kenapa negara Yunani yang menggunakan kata kurios bukan theos itu atau Allah itu, tetap mereka gunakan kurios kepada Yesus. Itu tetap mereka menyembah dan berdoa dengan nama Yesus, meminta kepada Tuhan pakai nama Yesus, dan mulut mereka mengaku Yesus itu Tuhan, padahal katanya kurios. Di Indonesia itu menjadi polemik. Oke, pertama. Yang kedua, masalah ayat yang kau tanggapin tadi, Yesus wajar mengatakan itu, posisinya dia sebagai manusia. Maka
maka Tuhan yang ilahi itu wajar lebih besar daripada sisi kemanusiaan Yesus, karena dia mengatakan itu merujuk kepada Bapa dengan dirinya. Yesus manusia juga. Oke, udah selesai. Ya, terima kasih sudah dikonfirmasi atas kejujurannya. Memang mengikuti referensi dari Yunani, bagaimana orang Yunani menyembah Yesus. Bagaimana pemahaman Anda juga tentang Theos itu, tentang Kurios, ya silahkan. Karena yang saya bahas tadi itu adalah orang yang ada di Bait El, yaitu orang Yahudi yang beribadah ketika menyembah Tuhannya. Tuhan yang disembah oleh anak Maria itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Itu yang tadi saya bahas, tapi terima kasih. Anda sudah punya penjelasan, Anda sudah punya pemahaman, saya hargai. Memang ternyata berbeda. Ya, yang saya bahas anak Maria yang mengajar di tengah bangsa Yahudi yang menyembah Tuhannya Yahudi. Sebagaimana juga Yesus menyembah, orang-orang ahli Taurat menyembah gitu. Ya. Kan gitu. Karena gini Bang Oh ya. Bentar dulu Bang diskusi bentar Bang dulu. Bang Oh, Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan orang Yunani berbeda. Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan disembah oleh orang Yunani tidak sama itu. Kalau mereka beda dong. Sebentar. Kalau mereka mereka percaya kepada Tritunggal. Kalau orang Yunani ya Yunani. Tapi kalau Yahudi kan tidak percaya Tritunggal. Maka di mana persamaannya? Makanya saya tanya. Persamaannya di mana? Sebentar dulu. Persamaannya di mana? Yahudi menyembah Bapa, orang Yunani juga menyembah Bapa. Perbedaannya adalah, kau kan tanya persamaan. Nah, persamaannya menyembah Bapa. Yahudi menyembah Bapa, Yunani menyembah Bapa. Saya tanya, orang Yahudi menyembah siapa? Bapa. Tuhannya Nabi Musa, benar nggak? Benar. Nah, orang Yunani menyembah siapa? Bapa. Theos. Ya, merujuk ke situ Theos, Bapa. Theos. Ya, dewa-dewa Yunani yang inkarnasi nanti ada yang menjadi manusia. Beda, kawan. Bro, kalau kau bilang itu penggunaan bahasa, bro. Jangan kau paksa. Yunani juga punya kedalam. Memang kitabnya Yahudi menyebutkan kalau Tuhannya itu Theos. Jangan kau paksa bahwa Tuhannya nama Yahudi itu tidak bisa diterjemahkan ke berbagai negara. Bukan sama dengan Allah. Allah di mana-mana namanya sama. Kalau Tuhan yang disembah oleh Abraham itu yang bernama kau bilang itu. Mulai lagi ngaco kemana-mana. Ya, Anda tadi itu sudah benar, Bang. Anda kan menjelaskan tentang ketuhanan dari paham Yunani ke Kristenan, kan gitu. Gini aja deh, Sekarang kita lihat loh ibadahnya. Itu sudah sangat jelas berbeda. Tadi saya sebutkan Yesus menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Anda setuju nggak? Ya. Nah, apakah orang Yahudi ketika dia beribadah menyembah Tuhan, menyembah Yesus? Oh, orang Yahudi. Orang Yahudi ada yang menyembah Yesus. Lah, kan tadi orang Yahudi. Padahal ini udah jelas kalimatnya. Ini kalimatannya menguji kewarasan. Padahal tadi saya diawali dengan kalimat Yesus dengan orang Yahudi menyembah Tuhan mereka. Ya, betul. Sama. Tuhan yang disembah oleh Yesus sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang yang disembah oleh orang Kristen itu siapa? Bapa dan Yesus. Yesus tadi berkata, Elohim Tuhan kita. Ya. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi. Ya. Oke? Bukan Yesus Tuhan. Ya, di mana bukan dia? Yesus Tuhan. Di mana, bro? Enggak. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Biar lu benar. Coba, pengen tahu gua. Lah, ketika Yesus berkata mengaku dirinya anak manusia, Elohim Tuhan kita satu-satunya, apakah dia benar bukan Tuhan? Oh, jadi dalilmu itu. Okay. Bentar. Jadi ketika mau saya tunjukin dalilnya? Ya, coba. Oke, baik. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya bertanya sama Anda,
Satu-satunya Tuhan yang benar di situ menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Oke. Kalimat di situ yang kau tekankan satu-satunya ya, kau mau merujuk kepada tauhid. Oke, kamu diam biar saya ngomong ya. Kalimat yang dipakai satu. Sebentar, jangan dibikin ledekan iman orang. Karena Yesus juga berkata, iya udah sebentar. Karena Yesus juga berkata, kalau kau menggunakan kalimat satu-satunya. Sebentar. Jawab. Sebentar. Anda kan tadi minta bukti ke saya. Iya, biar penjelasanmu itu salah. Satu-satunya di situ Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu. Oke, jadi ketika engkau berbicara satu-satunya di situ, dengerin. Di situ berkata aku dan Bapa satu. Makanya gue bilang bro, pakai timer. Boleh nggak? Pertanyaan saya tolong didengar. Pertanyaan saya bisa nggak didengar? Ya. Nih, ketika Yesus berkata, engkau satu-satunya, engkau di situ merujuk kepada siapa? Engkau satu-satunya. Satu di situ kalimatnya dua, satu-satunya itu kalimat satu itu dua kali apa sekali? Justru dua kali itu penekanan. Justru engkau di situ kepada siapa? Menunjukkan bukan satu. Berarti jadi kalau ada cowok Kristen lagi ngerayu ceweknya, engkau adalah satu-satunya pacarku di bumi ini, engkau adalah satu-satunya istriku, ternyata ada yang lain, teman. Bagaimana dengan kalimat Yesus? Pemahaman Oten itu berbeda. Ya, bagaimana dengan kalimat Yesus? Makanya Anda jawab tadi, ternyata teman-teman, kalimat satu yang dipahami oleh Kristen itu ada yang lain. Jadi kalau ada yang berbicara engkau adalah istriku satu-satunya di muka bumi ini, ternyata maksudnya ada yang lain yang disimpan. Analogi kan satu-satunya itu menunjukkan ada yang lain, kau bilang tadi. Ya, sebentar, makanya saya jelaskan. Pakai timer. Maka jawab pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tolong dijawab. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya ya, dengerin. Ya, dengerin pertanyaan saya. Yesus berkata, mengenal engkau. Jawab dulu. Mengenal engkau, kata Yesus, engkau di situ merujuk kepada siapa? Nah, kau bertanya kan? Kau bertanya nggak? Kenapa nanya balik? Iya, karena kalau kau bertanya, orang yang otaknya bekerja, kalimat saya ini kalimatannya bukan ditanya balik. Sebentar. Kau bertanya berarti kau butuh jawaban. Kalau kau butuh jawaban, kau diam biar gua jawab. Iya. Loh, saya dengerin pertanyaan saya. Kan, Yesus berkata, dengerin pertanyaan saya, dengerin pertanyaan saya, dengerin pertanyaan saya, dengerin pertanyaan saya. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Ih, geblek, bodoh amat, nggak butuh narasumber kayak kau, nggak ada kelas, enak aja kau. Kelas Muhammad itu yang ngentot mantu, bro. Nah, anjing, monyet, ketemu sama gua lu anjing. Puas kan? Ketemu sama gua lu monyet, ketemu sama gua di mana lu? Bangsat lu. Ketemu sama gua open cam, ketemu sama gua lu di mana? Nggak dikasih pula orang jawab. Jadi aja yang tanya. Dari jawab. Tadi sudah menjawab kucluk. Dari tadi muter kemana-mana. Saya aduh. Dia lagi jawab. Jangan siapa lagi yang potong-potong? Geblek, dengerin dulu. Susah kali jadi Oten. Dia bertanya ke saya, di mana buktinya kalau Yesus bukan Tuhan? Saya buktikan dalil. Malah dia mengatakan satu-satunya itu ada yang lain. Ini apa ini? Mau membodohi orang? Kan geblek namanya. Ngapain malah nyerang Nabi kami? Jangan kayak gitu lah, Oten. Dan Bapak adalah satu. Kenapa Bang bantah? Siapa yang bantah? Dengerin dulu. Yang tadi yang saya katakan dan saya tanyakan itu tidak dijawab. Malah aku dan Bapak adalah satu, konteks yang berbeda. Yang saya tanyakan, satu-satunya Tuhan yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Lari kemana-mana. Ya udah, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak itu ada berapa? Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Maksudnya Yesus itu Bapak itu sendiri? Iya dong. Makanya yang disalib itu Yesus. Yang disalib itu Bapak. Dia bagian dari Bapak, Bang. Enggak. Jadi enggak ini? Yang disalib itu Bapak?
Dia bagian dari Bapa, roh Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Enggak. Anda tadi katakan aku dan Bapa adalah Yesus, adalah sama, satu. Nah, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda bilang. Saya tanya, yang disalib itu Bapa? Rohnya Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Berarti nggak jadi satu, mereka berbeda. Ya dia kekuatan ilahi. Inilah makanya aku bilang Oten yang bikin rumit sendiri. Manusia dia itu, Bang. Makanya jadi dia itu satu apa dua nih? Bukan kayak manusia dia itu, Bang. Tuhan itu beda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kadang-kadang makanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kenapa saya itu bingungnya sama Oten. Kalimatnya jelas, kadang-kadang punya statement tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya punya pertanyaan sederhana berdasarkan dari ucapan Yesus. Tolong ini dulu, jangan dibawa kemana-mana. Anda membawa dalil, membawa jawaban yang Anda sendiri tidak bisa pertanggungjawabkan. Maka pertanyaan saya yang tadi, tolong Anda terima dulu, Anda jawab dulu. Ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, Engkau di situ Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya di situ apakah Yesus atau bukan Yesus? Yesus dan Bapa itu satu, Bang. Rohnya Bapa itu ada di dalam tubuh Yesus yang manusia loh, Bang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Bapa. Hah? Yang dilahirkan Bunda Maria Bapa di dalam tubuh Yesus, Bang. Rohnya Bapa ditaruh ke janinnya Maria, Bang. Kalau nggak dari mana? Iya, roh Bapa, roh Tuhan tahu, bukan berarti sang Bapa. Loh, abang kalau roh abang terbang kemana-mana bukan berarti abang itu? Iya, roh saya dari Tuhan. Kayak mana sih kau ini? Oke, baik. Saya baca dalil. Kekuatan ilahi, Bang, di luar logika, Bang. Nggak akan masuk logika kita. Ya kalau nggak masuk logika, ngapain kau jelasin ke saya? Saya pakai logika. Saya punya akal, otak buat berpikir. Di luar akal abang itu tuh, Bang. Ya kalau di luar otak saya, jangan kau jelaskan ke saya. Suruh bilang ini masalah imani. Gitu. Kan dari awal udah aku bilang tadi lo, Bang. Ngapain kau bersuara, kucruk? Ngabisin energi aja kau. Dari awal ujung-ujungnya seru imani. Sadari pijit, teman-teman sekalian, saya menyarankan ya tadi yang akun Oya itu atau ya itu kalau ke kaum muslim ini diblokir aja supaya dapat pelajaran. Jangan yang begitu dinaikkan. Teman-teman nanti ingatkan kalau ini saran saja, propos ya. Kalau ada room-room muslim, biarkan dia ngumpul ke bawah di room-room Kristen aja. Kalau di room-room muslim nanti ingatkan, suruh turunkan aja. Tadi ingatkan suaranya, akunnya, tadi diingatkan saja itu. Supaya orang-orang yang begitu. Kita Ustaz Alif sedang bahas terkait ketuhanan Yesus. Tak ada bahas Nabi Muhammad. Oke, nanti teman-teman ingatkan saja. Jangan dikasih ruang di koma muslim supaya dapat pelajaran orang kita. Nah, lanjutan. Ya, lanjut. Ya, kalau Anda mau bahas tentang imannya saja, saya angkat tangan. Soalnya ya, gini, ada enggak, kalau ada orang di sini yang menuhankan tai sapi juga, saya nggak peduli. Itu imannya, itu hak dia. Saya nggak mau diskusi. Tapi ketika saya tanya, apa landasanmu, ada alasannya, itulah yang dibahas. Itu yang dibahas dari tadi, kan gitu ya. Yang tadi ngehujat itu sebenarnya kayaknya aku suaranya kenal, udah sering, kayaknya cuman ganti nama aja itu. Dasar Oten biadab tadi tuh, benci kali aku lah. Oke, nggak usah. Kau ini nggak usah diskusi ya, percuma. Nanti di gereja aja masalah imani mah. Iya. Bukan ranah diskusi ya. Oke lah Bang ya, turun aku Bang ya. Oke Bang. Shalom Bang, Tuhan Yesus memberkati Bang. GBU. Tuhannya Yesus. Kayak mana ketika kita bahas minta nanya, jujurnya jangan pakai akal, imani. Aduh, ngapain diskusi dari tadi? Kenapa sulit kali teman-teman Kristen menjawab pertanyaan? Kalimatnya sederhana, kitabnya juga punya dia, berdasarkan dari pernyataan Yesus. Wah, ini enggak loh. Ustaz Alif dan semua teman-teman yang ada di bawah semuanya, mohon maaf ya kalau tadi Akang bahasanya kasar, kotor ya. Cuma suka spontan, emosi itu suka membeludak kalau ada Rasulullah dihujat sama mereka, apalagi bahasanya itu Masya Allah ya, kurang ajar banget ya bahasa mereka, menandakan cermin dari agamanya sendiri. Mereka seperti itu, benar-benar membenci ke Islamnya.
tolong diblokir ya teman-teman ya. Itu bayangin kalau tapi kan yang mengatakan anjing itu Yesus. Ya, kalau ada itu di depan saya tadi dia menghujat kayak gitu, kayaknya saya udah di penjara sekarang, udah ditangkap sama polisi kayaknya ya. Tapi pasti saya bakal di penjara kalau itu orang tadi ada di depan saya tadi ngomong dia seperti itu. Promosinya ajaran kasih, ternyata begitu ya, keluar aslinya ya. Iya. Saat ternyata diskusi berdasarkan Bible dan terpojok blocking, jangan muter-muter, harus ajaran, gimana ajaran kasihnya ya. Teman-teman blokir aja nanti. Kalau room Islam misalnya kososnya tidak tahu peristiwa tadi, diingatkan saja, suruh turunkan saja. Apain merawat makhluk begitu, suruh dia kumpul ke bawah di room Kristen aja, penghujat cocok di sana, nggak usah masuk ke room Islam. Itu kalau mau dicari bagus lah. Ya, ini ada yang baru naik, nggak loh? Halo? Ya, enggak loh. Muslim apa Kristen? Saya hitung sampai setengah. Kalau nggak bersuara saya turunkan. Setengah. Dadah. Tapi seru juga debat dari jam berapa tadi ya? Dari jam 1 ya. Sampai sekarang, Masya Allah. Banyak teman-teman. Tadi kebetulan waktu Gurunda debat sama si Arom, itu jemaat-jemaatnya si Arom banyak, sekitar 15 orangan, ada di sini di bawah menyimak, sambil WA-an juga sama saya. Ya gitu, mudah-mudahan aja. Sebenarnya sih tadi gini yang kalah debat geser, yang kalah debat geser, maksudnya pindah akidah, pindah keyakinan. Cuma si Aromnya kan belum siap. Nanti malam saya pakai mic yang bagus, kata si Arom. Saya tantang lagi diskusi. Tapi betul, dia emang betul. Kalau kalah debat, geser. Soalnya dia udah tersentuh hidayah. Bukan tersentuh hidayah ya. Udah nggak percaya lagi dengan, walaupun dia seorang pendeta ya. Siap, ya ini, Masya Allah, mantap. Minta naik lagi sih, nggak loh ini. Coba dibuka mute-nya bro. Jangan mau permainkan. Kalau mau ngomong, minta naik 2 kali loh. Jangan sampai nanti moderator saya ngeblokir loh. Ini kayak mempermainkan, naik turun, naik turun. Atau mau nge-report doang. Jangan sampai moderator saya bertindak loh. Yuk, sambil tetap layar ya, diposting ulang, di share-share, dan jangan lupa ya di follow semua akun yang ada di atas ya. Laporannya juga diklik ya, biar lancar komalnya ya, Masya Allah. Buat kalian yang sudah tap layar, terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran bil jannah. Dan yang udah lempar-lempar gift juga, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semuanya ya, Masya Allah. Keren kalian ini ya, tanpa diminta tapi kalian langsung semangat untuk mendukung para apologet yang siang malam mungkin ya untuk melawan mereka ini. Bayangin, saya aja hampir 24 jam lab, terpotong tidur selama 3 atau 4 jam, lab lagi, hantem lagi. Wajar kalau banyak yang mualaf juga ya, wajar. Makanya didukung terus ya para apologet Islam. Ya kalau misalkan ada salah-salah dari kita di atas, ya maklum aja gitu ya.
Namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan ya, terutama saya ya. Semakin saya ganteng, semakin banyak yang salah saya itu. Dia itu sebagian dari warna ya, warna untuk menghidupkan Komal. Atau jangan sampai kita selalu tegang menghadapi Oten, jangan tegang terus, harus ada warnanya, harus ada ciri khasnya ya. Mungkin setiap kos beda-beda, ada yang serius, ada yang enggak. Kalau saya perhatikan terlalu serius nih, udah tegang gitu kan, tapi lawan debatnya itu cemen gitu ya, kurang berbobot, ya saya akan menghidupkan kembali, menceriahkan kembali perdiskusian dengan cara apa ya, dengan cara saya sendiri. Jadi saya juga mohon kepada kalian, kalau ada yang longor-longor kayak gitu, muter-muter terus yang kayak gitulah ya, gak usah dikit-dikit turunin, kecuali kalau emang benar-benar menghujat kayak si Ya tadi ya, menghujatnya sadis itu ya, menandakan agamanya, ya baru itu langsung diblokir atau di-kick ya. Kita pertontonkan aja ajaran mereka seperti apa. Nah ini loh, soalnya apa, bidikan kita bukan lawan diskusi kita loh. Bidikan kita itu netizen Oten yang jadi CCTV, yang nonton, yang ikut belajar. Oh ternyata ajaran saya itu seperti ini selama ini, yang tidak pernah didapat di gereja. Nah itu bidikan kita. Satu persatu kan mu'alaf gitu kan. Mu'alaf. Ada di YouTube Panglima Apologet Islam, di YouTube Al-Alif Channel, di YouTube Akang Santang Official, dan di YouTube Julkipem Abbas Official. Silahkan di-subscribe ya yang saya sebutkan itu. Silahkan. Contohnya kayak kemarin tuh anak pendeta tuh si Ronald, setahun loh belajarnya, mendengarkan terus YouTube. Akhirnya apa? Bersahadat mu'alaf ya. Jadi jangan sampai kalian itu terpukau dengan kegantengan saya. Ini parah nih. Tenang. Lanjutan. Bisa aing keur dahar jadi teu enak gara-gara enak ngomong ganteng. Emang ganteng, tanya netizen ganteng. Cuma belum laku. Ciri-ciri ganteng itu ciri-ciri ganteng berkualitas itu udah laku. Berarti saya nggak ganteng, nggak berkualitas, jadi nggak laku. Ada. Saya bacakan doa untuk Ustadz Alif ya, biar Ustadz Alif sadar ya, matanya itu biar beres ya. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase keraba